Di sinilah kita percaya bahwa komunitas ini terdiri dari berbagai macam orang, tapi kuncinya adalah di dalam Kristus. Memang Tuhan menerima kita apa adanya, tapi dalam Kristus juga kita tidak akan dibiarkan apa adanya. Amin. Puji Tuhan. So, sebelum mulai firman Tuhan, saya mau menyambut welcome buat teman-teman, saudara-saudari yang baru pertama kali datang di Coffeeology Gathering. Welcome di persekutuan kami, dan welcome back buat saudara-saudara, teman-teman yang sudah bersekutu, bertumbuh bersama di Coffeeology Gathering. Baik, mari kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, sudah 9 minggu ini kita membahas dari khotbah Keluaran. Jadi sudah selama 9 minggu terakhir kita membahas kitab Keluaran, dan sekarang kita masuk minggu ke-10 membahas tentang kitab Keluaran. Siapa yang diberkati selama ini? Puji Tuhan, ada yang diberkati. Harapan saya dari seri khotbah ini adalah kita akan diubahkan cara pandang kita atas kehidupan ini. Cara pandang apa yang diubah? Itu cara pandang kita memandang kehidupan yang secara naluri kita ini selalu berfokus pada diri sendiri. Dapat diubahkan dengan memakai cara pandang Tuhan dalam melihat segala sesuatu di kehidupan ini. Karena saya percaya semakin kita kenal dan semakin kita paham dengan benar siapa Tuhan dan siapa kita, kenal Tuhan dan kenal siapa kita, itulah yang akan membentuk dan mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Cara kita berpikir, cara kita ngambil keputusan, tindakan-tindakan kita. Dan di sanalah letak kebebasan, kekuatan, dan pengharapan kita dalam kehidupan ini. Nah, Jumat lalu kita sudah merayakan Jumat Agung, Good Friday. Kita telah melihat bagaimana Allah Yahweh bertindak menunjukkan kuasanya, bahwa Dia adalah God Almighty kepada Firaun, bangsa Mesir, orang-orang Israel, bahwa hanya Dialah satu-satunya Allah yang Maha Kuasa dan layak disembah. Setelah 430 tahun berada dalam perbudakan Mesir, akhirnya Allah membebaskan umat pilihannya. Bukan karena kebaikan, kesalehan, kelayakan, kesetiaan orang-orang Israel, tapi semata-mata hanya karena anugerah dan kesetiaan Allah Israel kepada janjinya. Gak bosan-bosan saya mau mengingatkan kita semua bahwa ini loh narasi Alkitab kita itu, bahwa Allah sendiri yang berinisiatif menyelamatkan umatnya. Dialah yang setia dan tetap setia meskipun umatnya seringkali bahkan tidak setia. Narasi Alkitab menceritakan bahwa Allah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Dari Kejadian sudah Allah yang mencari Adam dan Hawa, dan sejak itu urutannya selalu begitu. Allah yang cari manusia, bukan manusia yang cari Allah. Makanya Rasul Yohanes di Yohanes 15:16 dengan tegas berkata apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Inilah cerita umat Israel yang kita pelajari selama 9 minggu ini. Orang Israel yang sudah berhenti berharap pada Allah, orang Israel yang lemah imannya, orang Israel yang begitu mudah berubah setia ketika diterpa kesulitan. Tapi syukur Allah orang Israel yang sekarang adalah kita, adalah Allah yang setia kepada janjinya. Kasihnya dan rencananya tidak tergantung pada kesetiaan orang Israel, tidak tergantung kepada ketaatan orang Israel, tidak tergantung kepada performa rohani mereka, tapi Allah orang Israel, Allah kita bertindak demi namanya, menyelamatkan dan membawa keluar seluruh orang-orang Israel dari tanah Mesir. Nah, kita lihat melalui 10 tulah di mana anak sulung manusia dan hewan mati ketika Tuhan menulai seluruh negeri itu, hanya anak sulung yang berada dalam rumah yang daun pintunya diolesi darah itu yang selamat, terluput dari kematian. Benar? Itulah makna Passover, dilewati. Yang arti singkatnya adalah anak-anak sulung selamat atau hidup karena ada korban darah pengganti yang mati menggantikan mereka. Dan ini gambaran bahwa keselamatan itu hanya diperoleh melalui karya salib Kristus, di mana sang anak domba Allah disembelih sampai mati menggantikan kalian dan saya. Allah sendiri yang menebus umatnya dengan darah anaknya yang tunggal. Itulah kenapa Petrus yakin dan tidak takut mendeklarasikan di Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Titik. Tidak ada koma, tidak ada term and condition, tidak ada syarat apapun, tidak ada kondisi-kondisi yang lain.
Tidak ada nama lain selain di dalam Dia, di mana kita dapat diselamatkan. Dan cerita umat Israel ini juga cerita kita. Ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita seperti halnya orang-orang Israel, sekarang menjadi orang yang bebas dan tidak lagi hidup di bawah perbudakan Mesir. Amin. Yang percaya bisa katakan amin. Nah, kalau kalian mengikuti seri khotbah ini sepertinya keluarnya umat Israel dari Mesir ini kan like the end of the story. It makes a good ending of the story. Yang jahat, tokoh jahatnya kalah, yang ditindas bertahun-tahun akhirnya hanya dalam satu malam keluar dengan memporak-porandakan sang yang berkuasa itu. Benar? It makes a good story. Endingnya happy ending. Tapi narasi Alkitab, narasi kitab Keluaran ternyata tidak berhenti di sana. Justru lanjutannya adalah awal. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru bagi bangsa Israel. Bangsa yang sudah dibebaskan, bangsa yang sekarang bebas. Ini merupakan perjalanan baru bagi bangsa Israel hidup sebagai orang merdeka atau hidup sebagai orang yang bebas. Dan ini juga gambaran bagi kita Israel rohani bahwa diselamatkan dan ditebus dari dosa atau percaya kepada satu nama yaitu Yesus Kristus adalah langkah awal dari kehidupan baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dan melihat apa sih kehidupan, seperti apa kehidupan orang yang telah dimerdekakan oleh Allah. Nah, judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah set free. Ada 3 poin yang akan kita renungkan pada malam hari ini, yaitu dibebaskan untuk hidup bagi Tuhan. Seperti apa sih kehidupan orang bebas? Yaitu jalan menuju kebebasan tadi. Dibebaskan untuk hidup bagi Tuhan, jalan menuju kebebasan, dan yang ketiga adalah bebas dalam batasan atau freedom within limit. Nah, poin yang pertama, dibebaskan untuk hidup bagi Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan kita di Keluaran 13. Malam hari kita akan bahas Keluaran 13 dan 14. Keluaran 13 ayat 1 dan 2 berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka." Nah, kalau kita lihat kata kuduskanlah bagiku dalam bahasa aslinya ini memiliki kata consecrate for me atau khususkanlah bagiku. Di Keluaran 4 ayat 22, Israel disebut anak sulung, yang artinya umat yang dikhususkan bagi Tuhan. Jadi singkatnya adalah waktu Israel berada dalam perbudakan Mesir, Israel keluar karena tangan yang berkuasa itu ada tujuannya, yaitu tujuannya agar umat pilihan Allah ini, umat Israel ini dikhususkan bagi Allah. Nah, itu sama dengan kita dibebaskan untuk apa? Ada tujuannya, yaitu kita dilepaskan dari perbudakan dosa. Maka sekarang hidup kita ini bukanlah untuk diri kita sendiri, tapi hidup kita dikhususkan bagi Allah. Hidup kita sekarang bukan milik kita lagi, tapi menjadi milik Tuhan karena harganya sudah lunas dibayar oleh Tuhan, sehingga harusnya kita pakai seluruh kehidupan kita ini untuk memuliakan Tuhan. Paulus di 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, "Sebab kamu telah lunas dibeli dan harganya telah lunas dibayar." Bukan titik. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bangsa Israel bukan lagi bagian dari Mesir. Mereka sekarang memiliki status yang baru, identitas yang baru. Coba katakan identitas yang baru. Apa identitas baru? Bukan lagi budak, tapi seorang yang merdeka. Demikian juga kalian dan saya. Sekarang kita bukan lagi milik dunia, tapi sekarang kita punya identitas yang baru, yaitu kita ciptaan yang baru di dalam Kristus. Sekarang hidup kita adalah milik Tuhan yang telah menebus kita dan untuk Tuhan yang telah menebus kita. Milik Tuhan dan untuk Tuhan. Mungkin kalian berkata, oke, garing. Tapi implikasi hidup dikhususkan bagi Tuhan ini seperti apa? Nah, saya temukan mungkin ada 2 kesalahpahaman mengartikan hidup khusus bagi Tuhan, hidup mengkhususkan hidup bagi Tuhan. Kesalahpahaman yang pertama ini adalah menggolongkan kehidupan dalam kotak rohani versus kotak duniawi. Ini dualisme. Sehingga kita
kita mendengarkan kata hidup kita bukanlah untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk Tuhan, langsung yang keluar ini, gak bisa, aku gak bisa, berat banget, belum bisa aku. Nanti dulu deh. Kenapa? Pertanyaan kan kenapa kita berpikiran seperti itu? Jawabannya menurut saya adalah karena yang muncul di benak kita ketika mendengar hiduplah bagi Tuhan, hidup kalian bukan milik kalian lagi tapi milik Tuhan. Yang muncul apa? Dualisme, rohani dan duniawi. Gambarnya apa? Ke gereja itu kudus, tapi pergi ke tempat kerja itu terusannya duniawi. Tapi tak disclaimer dulu, aku gak sedang membicarakan tempat pekerjaan yang jelas-jelas tidak dapat dibenarkan secara hukum dan moral ya. Seperti misalnya tempat kerja kalian, misalkan kalian kerja di pabrik obat terlarang loh, itu jelas-jelas duniawi ya. Kalian kerja di perusahaan judi online, ada yang mau pegang bocah mouse. Atau kalian kerjanya di tempat-tempat yang jelas-jelas gelap. Nah, saya nggak sedang membicarakan ini pekerjaan yang kita pandang baik pada umumnya. Dualisme apa lagi? Hidup bagi Tuhan. Oh, jadi hamba Tuhan itu kudus, tapi jadi pengusaha, punya toko, manajer, yaitu masih duniawi. Melayani Tuhan kudus, versus apa? Melayani konsumen itu duniawi. Pergi mission trip, kalau punya liburan, pergi mission trip kudus, liburan sama keluarga duniawi. Punya uang lebih, sumbang gereja kudus, traktir keluarga, traktir anak duniawi. Nah, kadang nggak sadar kita di otak kita ini langsung mengartikan kita punya dualisme seperti ini. Jika itu arti hidup dikhususkan bagi Tuhan, gak heran banyak orang yang gak mau dan gak sanggup untuk hidup bagi Tuhan dan gak mau, ya. Bahaya terselubungnya apa sih? Menjadi kalau kita punya pandangan hidup dikhususkan bagi Tuhan itu dualisme. Kita bisa punya pandangan seperti ini. Kita yang belum melayani Tuhan akan selalu dihantui rasa bersalah atau rasa inferior. Nggak ambil bagian dalam pelayanan, bukannya nggak mau, tapi karena memang mungkin di tempat ini kalian terpanggil tapi belum ada panggilan yang sesuai dengan talenta kalian. Atau kalian yang masih punya pandangan menyumbang gereja itu kudus, kalau dibuat spend yang lainnya itu nggak kudus. Bagi kalian yang belum bisa nyumbang pekerjaan Tuhan, mungkin kalian mau, tapi bukannya nggak mau, tapi karena memang ada yang harus dibiayai, mungkin pengobatan orang tua, mungkin kalian generasi sandwich, ya. Dapat dibombardir kecemasan, apa nanti Tuhan mengurangi berkatku ya kalau sekarang aku nggak nyumbang, kalau aku nggak persembahan, berkat Tuhan ditahan. Atau justru kebalikannya, karena takut berkatnya kurang, gara-gara nggak persembahan, yang ini justru jatah pengobatan orang tua, justru yang gereja yang harusnya buat pengobatan jadi disumbangkan ke gereja. Nah, bahaya sekali. Apakah kehidupan yang seperti ini kelihatan atau kedengaran seperti kehidupan yang merdeka itu bebas? Kalau bagi saya sih, ini lebih terdengar sebagai kehidupan yang masih terbelenggu, benar? Nah, kesalahpahaman pertama adalah dualisme. Kesalahpahaman yang kedua dalam mengartikan mengkhususkan hidup bagi Tuhan, menurut saya adalah skala prioritas. Siapa yang setuju jika prioritas nomor 1 dalam hidup ini adalah Tuhan? Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu nomor 1, nomor 2 ada keluarga, ada pelayanan, pekerjaan, dan lain-lain. Kedengaran benar, tapi saya rasa ada yang lebih tepat. Ini ada cara berpikir yang salah, sebab itu artinya jika Tuhan hanya prioritas, menempatkan Tuhan hanya sebagai salah satu prioritas, itu salah. Kenapa? Karena Tuhan adalah satu-satunya, bukan hanya salah satu. Tuhan bukanlah prioritas nomor 1 dalam hidup ini, tapi Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup ini. Seharusnya cara pandang yang benar dalam kita memandang perkawinan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, kesempatan kita, waktu kita adalah kita melihat Tuhan ada di seluruhnya. Tuhanlah yang mempunyai perkawinan kita, Tuhanlah yang mempunyai pekerjaan kita, Tuhanlah yang punya waktu kita. Jika Tuhan hanyalah salah satu prioritas, meskipun prioritasnya yang tertinggi, itu akan membuat kita tidak
bukan sepenuhnya hidup kita ini milik Tuhan. Padahal yang harusnya adalah Tuhan sudah memberikan segala-galanya. Tuhan berhak segala-galanya dalam seluruh kehidupan kita, seluruh kita dan kehidupan kita. Nah, inilah paradoks dari kebebasan yang Tuhan tawarkan. Semakin kita memegang sesuatu dalam hidup ini dan bersikeras ini adalah milikku, semakin hidup kita terbelenggu olehnya. Meskipun milikku adalah hal yang baik. Pertanyaannya kan bagaimana kita bisa mendeteksi milik kita apa yang kita masih pegang erat-erat dalam hidup ini? Apa yang selama ini kalian masih pegang erat-erat dalam hidup ini? Mungkin pertanyaan ini dapat membantu kita merenungkan dan mengidentifikasi apa milik kita yang kita masih pegang-pegang, yang belum kita berikan, yang belum Tuhan gak boleh menyentuh ini. Tuhan, kau punya segala-galanya, tapi yang ini jangan. Mungkin kalau seruan doa kita kadang-kadang seperti ini bisa membantu mengidentifikasi apa sih salah satu milik yang terus kita pertahankan. Tuhan, engkau boleh ambil segala-galanya dalam hidupku, tapi tolong jangan ambil, silakan isi sendiri. Kehidupan yang bebas adalah ketika kita memberikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Gak cuma yang sisa-sisa, gak cuma skala berapa, tapi semuanya. Poin saya yang kedua, jalan menuju kebebasan. Mari kita lanjutkan Keluaran 13, 17, 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau, dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Hal kedua, seperti apa kehidupan yang bebas? Seperti apa kehidupan orang yang dibebaskan? Ternyata kalau kita baca versi firman Allah yang hidup, ayat yang ke-17 berkata begini. Ia tahu, yakni Tuhan, bahwa orang Israel akan menjadi patah semangat kalau mereka harus pergi ke tempat tujuannya dengan berperang, sekalipun mereka meninggalkan Mesir dengan membawa senjata, dan bahwa mereka akan cenderung untuk kembali ke Mesir. Jadi Allah membawa mereka melalui jalan yang lebih jauh dengan melintasi padang belantara, bahasa Inggrisnya wilderness, menuju Laut Merah. Yes, kalian gak salah baca. Allah sendiri yang secara sadar dan sengaja membawa mereka, orang Israel yang dibebaskan ini, melalui rute yang lebih jauh. Pertanyaannya kan, kenapa Tuhan sengaja mengarahkan bangsa Israel di jalur yang lebih jauh dan memutar ini? And by the way, kalau kita baca Keluaran 13 ini ya, ini merupakan rekop cerita yang sangat sering dikhotbahkan. Dan seringkali konklusi dari khotbah ini adalah Tuhan mempersiapkan orang Israel untuk siap menjadi pasukan yang kuat dan ahli berperang. Kan mereka ini budak, tukang bangunan. Sepanjang bertahun-tahun kerjanya cuma membangun bangunan untuk Firaun. Mana bisa mereka berperang? Mereka pegang skop, belum pernah pegang senjata. Makanya dibuat berputar untuk mempersiapkan mereka. Biasanya quote yang dipakai, wilderness is not God's punishment, but it is God's preparation. Tapi semakin saya mempelajari dan menurunkan narasi Keluaran, kok sampai akhir-akhirnya orang-orang Israel ini nggak jadi, tidak juga terlalu ahli berperang. Sampai akhirnya mereka nggak ahli berperang. Justru ketika mereka yakin pada kekuatan mereka sendiri, justru mereka kalah perang. Tetapi ketika mereka semakin mengandalkan Tuhan dan percaya Tuhan yang berperang bagi mereka, justru di saat itulah mereka menang. Jadi saya nggak sedang mau mengkritisi atau menyalahkan, karena saya dulu juga pernah berkhotbah pakai wilderness not God's punishment but its preparation. Tetapi saya mau menambahkan aspek dalam melihat narasi ini bahwa yang lebih tepat mungkin adalah wilderness is not God's punishment, but it is God's purification. Memurnikan apa? Nah, yaitu memurnikan kecenderungan hati umat Israel. Dikatakan di ayat 17 firman Allah yang hidup, bahwa mereka akan cenderung kembali ke Mesir. Coba kalian bayangin, ketika baca ini saya jadi gak make sense. Kenapa? Kan gak mungkin di luar nalar. Bangsa Israel telah diperbudak
disiksa oleh Firaun di Mesir, dan bangsa Israel ini kan mengalami pengalaman yang tersiksa, menderita. Mereka berteriak-teriak. Kok mereka kecenderungannya kan mau kembali lagi ke Mesir? Gak cuma itu, mereka melihat sendiri pengalaman dengan mata kepala mereka bagaimana Tuhan menolong mereka keluar dari perbudakan. Mereka melihat sendiri bagaimana tangan Tuhan mendatangkan 10 tulah. Tapi kecenderungan hati mereka tetap kembali ke Mesir. Seorang pendeta di tahun 1900-an, George Morrison, mengatakan hanya butuh 1 malam untuk membawa Israel keluar dari Mesir, tetapi butuh 40 tahun membawa Mesir keluar dari Israel. Apa maksudnya? Umat Israel begitu lama hidup sebagai budak di Israel. Mereka bekerja sebagai budak, makan makanan budak, tinggal di pemukiman budak, sehingga budak sudah menjadi identitas yang mereka percaya tentang diri mereka. Ternyata dibebaskan dari tanah Mesir gak serta-merta membebaskan mereka dari identitas mereka sebagai budak. Mereka masih berpikir seperti budak, memiliki mental seorang budak dan bertindak seperti budak. Kehidupan perbudakan inilah, meskipun penuh penderitaan dan tidak ada yang baik daripadanya, tapi ini loh yang membuat mereka cenderung kembali apa? Familiarity. Namun ini familiar bagi orang Israel. Kehidupan identitas lama atau manusia lama bisa menjadi zona nyaman, zona aman, dan zona kontrol diri sendiri. Ternyata hidup bagi Tuhan, ikut jalannya Tuhan, dikeluarkan dari perbudakan, ikut mengikuti ciptaan yang baru, menghidupi identitas yang baru, itu di luar zona nyaman, zona aman, dan terlebih lagi apa terakhir? Zona kontrol. Kenapa? Because perjalanan yang Tuhan bawa selalu mengarahkan kepada jalan yang memang unfamiliar, unknown, panjang, berputar. Tapi hanya inilah satu-satunya jalan kepada kebebasan yang Tuhan sudah berikan. Nah, memang gak semua jalan berputar yang kita miliki, yang kita lalui adalah Tuhan. Kadang itu juga karena akibat kebodohan kita sendiri, benar. Tapi saya percaya bahwa dalam tangan Tuhan Bapa kita yang baik, dalam kasus apapun, Tuhan membawa kita ke tempat yang Dia tempatkan bagi kita untuk alasan-alasan yang mungkin tidak dapat kita lihat saat ini. Seperti halnya Dia bersama orang Israel, Tuhan punya tujuan dalam semua yang Dia lakukan. Meskipun mungkin ada rute yang lebih mudah, yang lebih dekat, yang lebih masuk akal, Tuhan memilih jalan memutar untuk mencapai tujuan-tujuannya yang baik dalam hidup kita, untuk menunjukkan lebih banyak tentang siapa Dia kepada kita, untuk mengubah hati kita dengan cara-cara yang hanya dapat dilalui melalui jalan berputar ini, memurnikan, dan untuk mengungkapkan bahwa Tuhan adalah benar-benar Tuhan yang baik. It takes time untuk bisa percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Sepanjang 430 tahun kehidupan bangsa Israel sebagai budak, dia hanya melihat bahwa pemimpin itu Firaun itu kejam, salah dihukum, tidak perform out, akan mati mungkin. Tapi mereka telah ditebus untuk menjadi hamba Allah yang baru, Tuhan yang baru, yaitu Tuhan yang baik, Allah Yahweh, yang jauh berbeda dari Tuhan mereka sebelumnya. Tuhan yang baik ketika mereka tidak setia, bukannya dihukum, tapi tetap kebaikannya yang diterima. Nah, kadang perlu waktu untuk kita bisa percaya kepada siapa yang menuntun kita ini. Perlu waktu jalan yang besar, yang panjang, untuk kita bisa percaya kepada Tuhan yang memimpin kita itu. Jadi jika di malam ini ada yang merasa Allah sedang membawa kalian melalui jalan yang lebih jauh dengan melintasi padang belantara, bolehkah saya beri saran? Daripada terus mempertanyakan why, kenapa Tuhan, mari coba tanyakan pertanyaan yang lebih tepat.
Apa yang Tuhan mau singkapkan melalui perjalanan memutar ini kepada saya? Apa yang Tuhan mau singkapkan melalui perjalanan memutar ini tentang siapa engkau dan siapa saya? Apa yang Tuhan mau sampaikan melalui perjalanan memutar ini tentang kecenderungan hati saya? Sekali lagi saudara-saudara, hanya butuh sesaat untuk mengeluarkan kita dari belenggu dosa. Itu momen ketika kita percaya dalam hati, mengaku dengan mulut Tuhan adalah juru selamat. Tapi butuh seluruh sisa kehidupan kita untuk menguduskan keberdosaan diri kita ini. Tapi berita baiknya kan, kalau kita lanjutkan, demikianlah mereka berangkat memutar dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa. Itu satu hal yang pasti. Meskipun jalan yang Tuhan pilih buat kalian dan saya adalah jalan yang jauh dan memutar, tapi Tuhan memastikan penyertaannya tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Seperti halnya bangsa Israel, maka kita pun dipanggil menjadi umat yang percaya pada tuntunan dan kesetiaan Tuhan. Kehidupan yang dibebaskan, kadang jalan menuju kebebasan itu memang harus memutar. Yang ketiga, kehidupan yang dibebaskan itu adalah benar kita bebas, tapi freedom within limit. Bebas dalam batasan. Saya mau ajak kita semua untuk baca banyak ayat di poin ketiga ini. Gak apa-apa ya? Masih ada waktu. Karena Keluaran 14 ini saya rasa ini salah satu kisah cerita Alkitab yang paling banyak dibuat film. Ceritanya heroik, luar biasa, and I think dengan membaca it's self-explanatory. Dan saya percaya mungkin wajah-wajah di sini wajah-wajah yang jarang baca Alkitab. Jadi marilah kita buka Alkitab, kita baca ayat-ayat. Porsi buat kalian seminggu sudah habis malam hari. Kita baca Keluaran 14 dari ayat 9 sampai 31. Kita baca 9 sampai 12. Adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun, ini pada waktu Firaun akhirnya berubah pikiran ya, mereka mau ngejar bangsa Israel sudah keluar. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Hahirot di depan Baal-Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Luar biasa orang Mesirnya. Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Sebelum kita lanjut, let's pause a second. Ini loh manusia. Firaun 10 tulah ya. Gak kapok loh. Dikejar lagi. Bener? Habis lihat Tuhan begitu dahsyatnya bekerja menimpakan 10 tulah dengan keajaiban luar biasa. Setelah itu lupa. Gak cuma Firaun ternyata, bangsa Israel pun sama sebenarnya kayak Firaun. Menegaskan sekali lagi apa? Keselamatan itu hanya oleh anugerah. Kalau saya jadi Tuhan, sudah selesai pembacaan kita di ayat 12. Selesai semua ya, cuma bangsa Mesir, bangsa Israel pun tak selesaikan. Tapi kita patut bersyukur kita punya Tuhan yang setia walaupun kita tidak setia. Tidak ada satupun yang dapat kita banggakan dalam keselamatan kita, karena itu semua hanya oleh karena kita punya Tuhan yang luar biasa itu. Baik, lanjutkan. Saat bangsa Israel bersuka cita dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir karena sudah bebas dari perbudakan Mesir, tiba-tiba mereka melihat ada banyak pasukan tentara Mesir sedang mengejar mereka. Ya belum.
Dan apa yang terjadi? Bangsa Israel yang tadinya bersorak-sorai lupa. Tapi coba lihat, Tuhan sekali lagi menunjukkan kesetiaan dan panjang sabarnya. Dia nggak menghukum, nggak kayak saya kalau jadi Tuhan. Justru ayat selanjutnya kita lihat apa respon Tuhan. Ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Diberikan kepada bukan bangsa yang taat, tapi bangsa yang langsung lupa, bahkan memfitnahkan, gara-gara kamu nih nggak keluar loh dia. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Kita tahu ini adalah Red Sea being split. Okay? Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Ayat 20, demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir, yang awan yang api itu, di antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Kalau saya jadi orang Mesir, ini pasti mengingatkan tulah ke-9, gelap yang total. Bersih lagi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. What an amazing. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orang yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu, yang membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dan dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. 31. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu sampai selama-lamanya. Ada? Tidak ada. Ya memang sekali lagi, kalau aku baca itu, wah luar biasa, nggak mungkin kita ini pengen kembali ke Mesir. Tetapi cerita orang Israel ini sudah melalui semua ini, tetap ternyata tidak mengubahkan hati. Tahu, mujizat tidak membuat kalian percaya kepada Tuhan. Menyaksikan pertolongan Tuhan yang luar biasa tidak membuat kalian itu punya hati yang mengasihi Tuhan.
menyerahkan seluruh kepada milik Tuhan. Kalau bilang, oh orang nggak percaya Tuhan karena belum menerima mujizat. Nah, bangsa Israel ini, kalau kita baca di Keluaran ini, kurang mujizat apa gitu loh. Yang adikodrati itu sudah luar biasa. Toh hati mereka terus berbalik daripada Tuhan. Tapi itu khotbah yang lainnya. Saya mau point out betapa manusia ini hatinya itu rusak, jatuh dalam dosa, tidak mau menyembah Tuhan. Inklinasinya, kecenderungannya selalu kepada dunia. Jadi kalau kalian punya hati yang mengasihi Bapa, itu saya kira karena anugerah. Nah, sungguh kisah penyelamatan dan pembebasan yang menakjubkan, kan? Dengan membaca semua ini. Kalau kalian menyimak dari semua yang kita baca, siapa yang berperan besar dan berperan aktif melakukan semua perbuatan-perbuatan ajaib? Berkali-kali kita baca, Bang, iya, Tuhan atau Musa hambanya. Berkali-kali diulang frasa kemudian bergeraklah malaikat Allah. Tuhan yang di dalam tiang api dan awan, dikacaukannya oleh Tuhan tentara orang Mesir itu. Iya, Allah membuat roda kereta berjalan miring. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu. Kemudian Musa mengulurkan tangan ke atas laut. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Demikianlah pada hari Tuhan menyelamatkan. Frasa itu diulang berulang-ulang kali. Tuhan, Tuhan. Iya, tiang awan, malaikat Allah. Musa mengulurkan tangan, Tuhan bertindak. Peran orang Israel apa? Dibaca, demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut. Orang Israel berjalan di tempat kering. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di laut. Berjalan, melihat, itu peran orang Israel. Apa yang saya mau bicarakan? Dapatkah kalian melihat bahwa Tuhan tidak membebaskan kita lalu kemudian berteriak dari jauh? Sudah ya, aku sudah melakukan hal yang paling susah yang gak mungkin kamu lakukan, yaitu mengeluarkan kamu dari perbudakan Mesir. Sekarang, you in charge of your own life. Sampai ketemu di negeri yang tak janjikan. Oke? See you there. Good luck. Tidak. Tuhan tidak melakukan itu. Why not? Kenapa tidak? Karena jika itu yang Tuhan lakukan pada kita, gak satu pun dari kita yang akan selamat. Gak satu pun dari orang Israel yang akan selamat. Listen to me. Mungkin kalian gak berpikir seperti itu, tapi berapa banyak dari kita yang menjalani kehidupan rohani ini seakan-akan Tuhan hanya sampai menebus kita dari dosa. Lalu selanjutnya, kita yang in charge perjalanan kita. Kita yang mengambil alih perjalanan ini dengan mengandalkan apa? Kekuatan kita sendiri. Gak bisa seperti itu, saudara-saudara, teman-teman. Kita ini dipanggil untuk hidup menjadi orang bebas. Tapi kehidupan, kebebasan yang sejati hanya kita temukan dalam batasan. Apa batasannya? Yaitu batasannya, yaitu kita berjalan sepenuhnya berserah, bergantung penuh pada perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan memang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang telah menyelamatkan kita, Tuhan sedang menyelamatkan kita, dan Tuhan akan menyelamatkan kita. Amin. Itulah kepastian keselamatan kita. Makanya dengan yang kita tadi di awal, tidak ada nama lain di bawah kolongan langit ini kita bisa selamat, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Kenapa? Ya karena Tuhan kita gak sekedar menyelamatkan kita atas dosa masa lalu, tapi Dia sedang menyelamatkan kita dari keberdosaan kita, dan kelak kita akan diselamatkan dari semua dosa. Amin. Gambaran Laut Merah ini, perjalanan mereka menyeberang, juga menjadi gambaran yang jelas bahwa kebebasan, memang kita dipanggil keluar bebas, tetapi tidak sepenuhnya bebas tanpa batasan. Karena sembari mereka berjalan di tengah Laut Merah, perhatikan, di belakang mereka ada tiang awan dan tiang api. Ini orang Israel berjalan, belakang ada tiang awan, tiang api. Di depan mereka ada siapa? Pimpinan mereka, Musa. Kanan kiri ada tembok air. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jika bangsa Israel selamat ke seberang oleh tuntunan Musa dan perlindungan tiang awan, terlebih lagi kita sekarang. Perjanjian baru adalah perjanjian lama adalah perjanjian baru yang belum disingkapkan. Sedangkan perjanjian baru adalah perjanjian lama yang disingkapkan. Dan
Dan gambaran ini dikatakan Paulus di 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2. Paulus mengatakan apa? Aku mau, kata Paulus, supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita, mengacu kepada Keluaran 14, perjalanan di Laut Merah itu. Nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Tuntunan Tuhan kepada bangsa Israel berupa tiang awan dan tiang api. Maka tuntunan Tuhan saat ini bagi kita, Israel rohani, orang percaya adalah melalui kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Kita tidak dapat selamat dalam perjalanan kita tanpa Roh Kudus menuntun. Makanya Tuhan bilang, lebih baik aku pergi karena Roh Kudus Tuhan turun. Why? Karena kita tidak sekedar dibebas. Yes, kita bebas dari dosa karena kita percaya pada apa yang Tuhan sudah bayar di kayu salib. Tapi nggak sampai di sana. Tuhan juga mengaruniakan Roh Kudus, menuntun kita dalam kebebasan kita, menghidupi identitas baru kita. Ayat 2 berkatakan, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan alam laut. Kristus adalah Musa yang sempurna. Jika oleh tuntunan Musa bangsa Israel bisa selamat ke seberang, terlebih lagi kita yang dituntun oleh Musa yang sejati dan sempurna itu Kristus Yesus pasti akan selamat ketika selama kita berserah kepada tuntunannya. Ayat terakhir, saya suka terjemahan versi firman Allah yang hidup. 1 Korintus 10 ayat 2 ini berkata apa? Ini boleh dikatakan baptisan mereka sebagai pengikut Musa. Mereka dibaptiskan dalam laut maupun dalam awan, dan baptisan itu merupakan penyerahan diri mereka kepada Musa sebagai pemimpin mereka. Saya mau katakan, hidup sebagai orang yang bebas dalam Kristus bukan artinya kita punya hak penuh bisa melakukan sesuatunya bersandar pada kekuatan sendiri. Justru kebalikannya. Paradoksnya adalah seorang Kristen justru sepenuhnya bebas hanya ketika sepenuhnya bergantung kepada Kristus. Implikasinya apa? Batasan yang Tuhan beri bagi kebebasan kita. Jadi orang Kristen ciptaan yang baru. Dulu kalian bebas mau pakai hidupmu buat apa, badanmu buat jadwalmu, waktumu buat apa. Tapi ketika kita jadi ciptaan baru, waktu kita yang dunia kita bebas mau pakai apa, liburan mau kemana, ada free waktu mau ngapain. Tapi ketika kita jadi ciptaan baru, harusnya apa? Disiplin rohani, ada jam-jam ibadah, terus kumpul apa. Itu bukan batasan yang menghambat kebebasan kita. Justru itulah yang artinya freedom within limit. Tuhan kasih tuntunan Roh Kudus, Tuhan kasih firman Tuhan, ada gereja, ada komunitas rohani, bukan untuk membatasi kebebasan kita, tapi justru untuk memastikan kita tetap hidup sebagai orang yang telah Tuhan bebaskan oleh darah anaknya yang tunggal. Amin. So, kehidupan yang bebas, yang Tuhan sudah bebaskan, itu sudah dibebaskan untuk hidup bagi Tuhan. Artinya kita bebas. Justru ketika menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Di sana justru kita mendapatkan kebebasan yang sejati. Dan kadang jalan menuju kebebasan, perjalanan kita nggak sesuai dengan apa yang kita mau dan pikirkan. Tapi justru di sanalah kita belajar bergantung kepada Tuhan. Justru sana letak kebebasan, karena kita tidak lagi bersandar kepada kekuatan diri kita sendiri, kita nggak bersandar kepada kontrol diri kita sendiri, kita nggak bersandar kepada apa yang kita punya. Benar? Nggak ada. Kita dengar kesaksian Celina, nggak ada yang punya rencana seperti itu, tapi Tuhan bawa berputar. Apakah ada hal yang baik pada waktu itu? Mungkin nggak ada hal yang baik yang dirasakan, tapi saya yakin dia bisa berdiri di sini menyaksikan karena dia melihat dengan dimensi yang baru. Tuhan yang baik itu, yang mengajak perjalanan berputar, tapi justru menyatakan dirinya dengan luar biasa. Di sanalah justru kebebasan. Kebebasan di mana sih? Artinya kalau ada hal-hal yang lain, dia bisa ingat, Roh Kudus mengingatkan, aku sudah tolong kamu. Tuhan yang dahsyat itu juga bisa menolong. Dan juga bisa menolong, mengasihi sesama, menolong orang yang sama, yang punya permasalahan yang mungkin sama dengan Celina dan Suci, bisa dikuatkan, benar? Itulah tentang kebebasan. Yang kedua, kebebasan kita dalam Kristus selalu within limit. Oleh sebab itu,
Terakhir saya udah berdiri, quote dari pendeta favorit saya, Chandler. Dia berkata bahwa orang Kristen, yaitu orang yang sudah lahir baru, tidak akan berjalan dalam kesombongan atau berjalan dalam keminderan, tetapi akan menjadi orang yang sadar bahwa hidupnya itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. You know why? Karena kalau kita bisa selamat, kalau perjalanan hidup kita baik, kita menerima yang baik, kita tahu kita ini nggak layak sebenarnya, hanya oleh karena anugerah Tuhan. Gak ada yang bisa kita sombongkan. Tetapi Injil juga berkata, kita nggak jadi orang minder. Kenapa? Kalaupun kita gagal, bangsa Israel menjadi contoh, berkali-kali gagal, Tuhan kasih pengampunan. Orang Kristen yang sudah lahir baru tidak akan berjalan dalam kesombongan dan berjalan dalam keminderan, tapi akan menjadi orang yang sadar bahwa hidupnya itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Karena pada malam hari ini kita disadarkan, yes, kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa.